bikin juga. Dari order terima, itu siapa yang terima ya? Administrasi, atau analisa risiko, atau penerbitan polis. Nih, fase setelah dari marketing. Ya, Pak. Nah, di sini kan harusnya administrasi nih yang terima, terus analisa. Ya. Nah, gitu kan, terus sampai akhirnya terbit polis. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, jadi kalian susun sendiri, bikin. Saya jadi pengen tahu pemahaman kalian benar-benar nggak mengenai flow ini. Itu tugasnya ya. Ya, itu tugasnya Pak. 2. 1, bikin flow business process underwriting secara keseluruhan. Ya, dari underwriting 1, 2, 3 kalian susun tuh, bisa aja kan, susunannya bisa acak ya. Nah, terus susunan yang kedua, flow business process teknik claim. Ya, teknik claim 1, teknik claim 2 kalian susun menjadi satu rangkaian yang menyeluruh. Ya, kan bisa tidak urut ya urutannya ya. Halo? Kok bisa nggak urut, Pak? Iya, misal contoh. Kalau di underwriting berapa nih? Underwriting 3, ini kan marketing agen broker, di sini langsung instruksi ini kan, terbit polis kan? Iya. Underwriting analisa risiko memberikan instruksi terbit polis. Baru di sini underwriting penerbitan polis, QCC, rekonfirmasi distribusi risiko dan TC final. Kalau saya tugas yang akan kalian bikin, itu kan flow keseluruhan kan? Berarti kalian harus mencampur dari underwriting 1 sampai underwriting 3. Ya. Nah, berarti kalau dari marketing agen broker kan nggak tiba-tiba langsung ke sini dong. Oh iya. Bener nggak? Bener, Pak. Mungkin kalian masukin administrasinya dulu nih. Underwriting 2-nya. Dari underwriting 2-nya apain lagi di sini? Mungkin ada masih underwriting 2, Pak. Nanti pas ini baru underwriting 3-nya. Ke sini baru underwriting 1 lagi balik. Ke sini baru underwriting 4. Underwriting 3 gitu ya. Ke sini underwriting 1 lagi terus tiba-tiba. Nah, satu rangkaian akhirnya gitu. Jelas nggak menurut saya? Jelas, Pak. Sama kayak claim. Nggak tiba-tiba dari klien marketing langsung ke review rekomendasi. Iya. Ya, laporan dulu dong. Laporan itu berarti siapa ya? Yang ngerjain, administrasi claim. Nah, berarti administrasi claim. Nah, jadi dari 3 flowchart itu kalian jadiin 1. Ngerti nggak saya? Ngerti, Pak. Yang lainnya paham nggak ini? Paham. Ini yang ngomong 1 doang nih. Maksudnya ada banyak. Paham nggak yang lainnya? Paham, Pak. Oke. Dokter, ujiannya keluarnya yang seperti ini ujiannya. Jadi tugas kalian saya bikin ujian aja lah, tapi mungkin versinya berbeda. Biar ujian nilainya bagus gitu. Tapi poinnya bukan nilainya bagus, ngerti dulu buat saya. Kalau kalian ngerti, kalian kerja udah enak. Mau ditempatin di underwriting, oke. Di administrasi paham gitu. Di bagian claim ngerti juga. Jadi udah tinggal ready aja kerja. Jelas nggak maksud saya? Halo. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Ini materi ini jangan kalian buang nih. Wah, udah selesai Pak. Semester besok udah nggak ada dibuang. Jangan, ini materi praktek nih. Kalian pegang seumur hidup nih akan diterapin di dalam kantor kalian. Kecuali pada saat kalian kerja semuanya pakai digital. Mungkin tidak sebanyak ini proses kerjanya, tapi kurang lebih nggak jauh-jauh dari yang kalian udah saya ajarin ini. Paling ada penyederhanaan di 1-2 fase pekerjaan aja. Kebayang ya udah ya? Ya Pak, udah kebayang. Oke. Kebayang. Kalau gitu bikin tugasnya mungkin 1 minggu sesudah UAS selesai ya? Ya Pak, boleh. Iya, Pak. UAS selesai tanggal berapa tuh? Saya lupa. Tanggal berapa ya? Agustus ya? Iya, Pak, Agustus, Pak. Ya, Agustus tanggal terakhir UAS tanggal berapa? Seminggu sesudah itu kalian kumpulin ke saya. Kumpulinnya Agustus mungkin tanggal 3, Pak. Tanggal 3, berarti tanggal 7 kirim ke saya via email aja nggak apa-apa. Takutnya kalau pakai adlink suka miss tuh. Oh iya, Pak. Karena menjelang UAS begini sensitif tuh, kalau nggak masuk saya Pak, nilai saya kok jadi D nih Pak, kan saya udah ngumpulin lengkap semua gitu. Teman-teman saya pada B semua, saya dong yang D, ataunya di adlinknya nggak bisa dibuka. Nah, itu yang repot gitu ya. Nah, nanti ketua kelasnya WA saya, Pak, nanti di-emailkan ke siapa, kemana email yang saya kasih awal, kirim ke situ aja. Jadi
Itu insya Allah kalau di dalam tinggal pribadi saya masuk semua. Lalu Pak, untuk UASnya nanti apakah kita masih memakai Adlink? Pakai Adlink. Adlink. Kalau UAS pakai Adlink aja kalau UAS. Karena kalau UAS pakai Adlink bermasalah, itu biasanya sekretariat akan bantu. Oh iya Pak. Itu dan biasanya nanti saya sama sekretariat bisa cari solusi. Tapi kalau tugas, biasanya sekretariat bilang kurang ikat tugas kan, itu urusan mahasiswa sama dosen aja Pak. Bapak selesaiin aja sendiri, itu repot tuh saya. Iya. Repotnya kalau sayanya waktunya banyak enak, kalau waktunya terbatas mepet kan saya juga takutnya lupa. Nah itu yang repot. Sebentar deadline submission nilai mahasiswa harus masuk segera. Gitu. Oke, jadi sepakat ya dikumpulinnya semuanya. Nah, tugas itu tugas pribadi ya. Jadi setiap orang ngerjain itu. Biar nilainya lebih aman lah. Gitu ya. Ya Pak, siap. Nanti kalau nilai UASnya ternyata jatuh, nanti mungkin saya akan WA salah seorang mahasiswa di kelas kalian untuk mesti bikin tugas kelompoknya aja. Jadi yang ini tugas pribadi, nanti kalau jatuh bikin tugas kelompok. Oh iya Pak. Gitu. Pak, apa tidak mau dibikin drive-nya aja Pak? Biar langsung dikumpul ke Bapak langsung semuanya. Drive ya? Iya. Saya kayak akuntansi bisa ya? ada kayak di mata kuliah akuntansi kami ada membuat Google Drive gitu Pak. Jadi waktu pengumpulan tugasnya langsung diberikan akses kepada dosennya. Langsung lengkap semua gitu ya? Iya, satu angkatan langsung di situ semua. Boleh juga sih, udah bagus juga. Jadi email ke saya cuma satu aja kan, saya tinggal buka aja, nanti aksesnya dibukain biar saya bisa buka. Oke, boleh. Dan itu dibukanya jangan pakai limit, dilepasin aja, karena kadang-kadang saya hari ini buka cuma berapa, besok lanjut lagi nyicil. Iya Pak. Kadang-kadang kalau waktunya terbatas. Gitu. Iya Pak. Oke, inilah resikonya kalau dosen praktisi ya begini nih. Suka bentrok waktu, tapi nggak apa-apa. Yang penting materi pemahaman kalian itu yang saya targetin gitu. Paham dulu yang nilai sih relatif lah. Gitu. Ya, Pak. Oke, tapi udah ada gambaran ya, di teknik analitik, di teknik klaim udah ada gambaran ya? Udah Pak. Oke, jadi kalau ada gambaran, at the moment misalkan ini semester berapa ya kalian ya? Semester 2 Pak. Oh, semester 2. Biasanya nanti magang kerja itu atau PKN itu semester 4 ya, apa 6 ya, apa 5 ya, lupa saya. Karena biasanya semester akhir, misalkan nih, kalian udah lulus, tinggal perbaikan 1-2 mata kuliah gitu ya. Nah, itu biasanya mahasiswa itu diharapkan cari tempat magang di perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi. Tujuannya biar praktek dulu. Gitu. Nah, kalau zaman saya dulu itu biasanya kan dulu D3 ya, Kastri masih D3 belum S1 kan. D3 itu kan 3 tahun. Nah, itu biasanya tahun kedua itu sudah mulai nyari magang kerja magang di perusahaan asuransi. Karena kuliahnya udah nggak padat gitu, udah nggak sepadat kalau udah semester akhir kan kuliahnya nggak padat ya. Nah, itu teman-teman saya yang kelas reguler itu biasanya dia karena kuliahnya seminggu udah tidak Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore, seminggu itu mungkin seminggu mungkin cuma 2 mata kuliah, 3 mata kuliah gitu ya, dia ngambilnya malam sama hari Sabtu. Nah, Senin sampai Jumat dia kerja. Nah, pesan saya kalau kalian mendapatkan kesempatan seperti itu, pesan saya nggak apa-apa kerja terus dapat duit, pegang aja kan penghasilan kalian, tapi jangan sampai kuliahnya tidak diselesaikan. Itu aja pesan saya. Karena kebanyakan mahasiswa itu udah keenakan dapat duit lumayan besar, terus sekarang udah ngerti, udah dapat teorinya di kampus kan, pas praktek kan udah cepet tuh, canggih kan langsung. Nah, gajinya aja lumayan tuh, dapat bonus juga, dapat THR macam-macam, lumayan. Nah, kadang-kadang lupa kuliahnya harus diselesaikan. Akhirnya ketika 10 tahun kerja, kalian nggak naik-naik jadi pimpinan. Tetap aja jadi staff. Kenapa? Karena pendidikannya belum S1. Jelas nggak? Jelas Pak.
gitu. Jadi nggak apa-apa magang, nggak apa-apa. Misalkan nih semester akhir Pak, saya kuliah sudah nggak padat nih Pak. Ya udah magang aja, cari aja kerja. Nanti negosiasi Pak, saya izin, saya nggak apa-apa ngomong ke HRD-nya Pak, saya mau bikin surat lamaran. Saya mau magang di sini, kerja saya Senin sampai Jumat, misalkan Senin sampai Jumat, tapi untuk hari Kamis saya izin jam 2 jam setengah hari, jam 2 saya harus ke kampus karena ada yang kuliah. Ya, gajinya lumayan kan, bukan karyawan tetap, tapi gaji karyawan mungkin misalkan karyawan tetap, karyawan baru mungkin UMR itu 4,8 juta, 5 juta lah misalkan. Ya kan dapat 2,5 juta kan lumayan tiap bulan. Gitu, kuliah nggak terganggu. Jadi pada saat negosiasi awal sampaikan, saya masih kuliah Pak hari ini sama hari ini. Jadi di luar hari ini saya kerja full. Hari ini saya nggak bisa full. Nah, ketika kalian magang itu jangan pernah perhitungan sama perusahaan, saran saya. Jadi misalkan jadi bisa kerjaan kalian masih banyak nih. Waduh, ini kalau gue leburin selesai nih. Nah, kalian ngajuin ke bos inisiatif. Pak, saya izin Pak, boleh nggak saya lembur? Saya mau nyelesain nih bantu kerjaan teman-teman dan Bapak biar selesai. Nggak apa-apa, kalian sampai jam 10 malam masih muda nggak apa-apa. Nah, syukur-syukur dapat perhatian dari pimpinan, wah ini anak kerjanya bagus, pengetahuan asuransinya bagus, kerjanya rajin, tidak perhitungan, bantuin satu tim menyelesaikan target. Nah, nanti pas selesai itu kan dipanggil sama HRD, kamu ditawarin sama perusahaan yang mau jadi karyawan nggak? Gitu. Udah jadi karyawan nggak? Tapi kuliahnya harus selesai, pesan saya jangan sampai. Iya boleh Pak karyawan, gue kalau jadi karyawan tetap kan full Senin sampai Jumat kan. Nah kuliahnya berantakan. Kenapa? Karena dari gaji 2,5 juta tiba-tiba sekarang jadi 5 juta, 6 juta, 7 juta. Atau udah jadi 10 juta. Wah, kuliahnya lupa. Pas teman-teman angkatannya yang S1 dari universitas mana udah jadi manajer, kalian masih jadi staff aja. Gitu. Akhirnya kalian jadi curhat sendiri, marah-marah sendiri gitu. Saya nggak boleh gitu. Kuliah harus berjalan terus. Jadi ketika kalian udah S1, kalian bisa cepat karirnya jadi kepala seksi, jadi supervisor, jadi apa. Dalam waktu 5 tahun bisa. Nah, nanti kalian ngambil A3 IK, A2 IK. Gitu. Karena kebetulan saya juga selain tim pemuji A3 IK, A2 IK di AMAI sejak tahun 2013, juga saya asesor untuk sertifikasi A3I, A2I sejak 2019 di AMAI juga. Gitu. Jadi ambil aja itu nanti buat karir kalian gitu. Oke? Oke, Pak. Oke, kalau kita ada mau ditanyakan mengenai tugas, mengenai mata kuliah apa pelajaran kita, dan yang terakhir mengenai ujian. Apakah ada kisi-kisi Pak? Itu kisi-kisi tadi saya kasih. Mana sih nggak Itu dikasih? kisi-kisinya gitu Pak. Ya saya kan takut ada yang ngerekam kan, saya dimarahin sama rekor apa kampus. Kok soalnya dikasih tahu Pak Iksan gitu. Oh iya Pak. Jadi kisi-kisinya itu adalah tugas kalian pribadi itu harus benar, karena itu nanti saya akan jadikan soal. Gitu. Soalnya nggak banyak-banyak kan, juga ada 4 atau mungkin 5 lah maksimum, nggak banyak-banyak. Gitu ya. Nah intinya workflow semuanya lah. Jadi kalian bikin flow-nya, jelasin gitu. Yang pertama mungkin kalian harus bikin flow-nya kayak tugas yang sekarang. Tugas bikin flow bisnis proses teknik underwriting keseluruhan. Jadi ingat ya kalau saya bilang keseluruhan, berarti kalian itu menggabungkan bisnis proses underwriting 1, underwriting 2, dan underwriting 3 dalam satu siklus seperti tugas kalian. Oke. Yang kedua, kalau soalnya mengenai teknik klaim keseluruhan, berarti kalian harus membuat flow-nya itu seperti tugas kalian yang harus dikumpulkan, yaitu dari mulai klaim 1, klaim 2, dan klaim 3 disusun jadi satu. Tapi kalau soalnya jelaskan dan buat flow untuk teknik klaim 2, maka kamu hanya bikin workflow teknik klaim 2 saja. Berikut kalian jelas masing-masingnya. Jelas nggak sampai sini? Jelas Pak. Oke. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, ini kan di dalam praktek variasi bisnis modelnya kan beda-beda.
Kayak klaim beda-beda kan, ada 2 variasi. Akseptasi ada dua variasi juga kan, masih ingat tuh materi-materi awal, jangan lupa tuh. Nah, nanti kalian diminta menurut kalian mana yang cocok nih buat dalam rangka melayani nasabah, variasi yang mana yang cocok. Nah, kalian harus sampaikan alasannya apa. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jadi kalau nilainya nggak, ya paling enggak kalau meleset-meleset 85-90 lalu dikasih tahu soal-soal semua. Amin. Jangan 20-15, waduh pusing dong Pak. Jadi belajar yang benar, fokus, tahu dan saya tahu, gitu ya, biar bagus. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Oke, jadi udah clear ya, bisnis proses underwriting, bisnis proses claim udah clear ya? Udah, Pak. 1, 2, 3 udah semua. Oke, dan bukan hanya sudah saya sampaikan, pahamnya yang penting. Ya, Pak. Paham ya? Oke, biar nanti ketika kerja kalian bersiap. Oke, saya rasa kalau